nasib jadi OB. Begini harus siap disuruh-suruh. Kadang capek. Pernah nggak sih kamu merasa, kok hidupku gini-gini aja ya? Padahal kamu punya potensi luar biasa, tapi rasanya stuck di satu titik. Nah, hari ini kita akan bongkar kisah inspiratif yang bakal bikin kamu mikir ulang segalanya. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Kisah Sukses. Hari ini kita akan menyelami sebuah cerita yang mungkin terdengar seperti dongeng, tapi ini nyata. Cerita tentang seorang office boy jenius yang berhasil memikat hati seorang CEO cantik. Bukan cuma soal romantis, tapi ini pelajaran hidup yang luar biasa tentang nilai diri, kecerdasan, dan bagaimana cara kita mempresentasikan diri. Siap untuk dapat suntikan motivasi dan pencerahan? Kalau iya, pastikan kamu tonton video ini sampai habis ya, karena di akhir nanti ada kejutan yang bakal bikin kamu makin semangat. Oke, mari kita mulai. Bayangkan sebuah perusahaan besar, modern, penuh dengan orang-orang pintar dan ambisius. Di tengah hiruk-pikuk itu, ada seorang office boy, sebut saja namanya Jose. Penampilannya biasa saja, mungkin sedikit lusuh. Tugasnya membersihkan, menyajikan minuman, hal-hal yang sering kali dianggap remeh. Tapi, Jose ini beda. Di balik seragam sederhananya, tersimpan otak yang encer dan rasa ingin tahu yang besar. Setiap hari, dia nggak cuma sekedar bekerja. Dia mengamati. Dia mendengarkan percakapan para eksekutif. Dia membaca dokumen yang tertinggal di meja. Dia memperhatikan tren bisnis yang dibicarakan. Pernah nggak kamu merasa diremehkan karena pekerjaanmu dianggap rendah? Nah, ini dia inti dari cerita kita. Jose nggak membiarkan label pekerjaannya mendefinisikan dirinya. Suatu hari, ada sebuah rapat penting. Perusahaan sedang menghadapi krisis. Ide-ide brilian dibutuhkan. Para petinggi sibuk berdebat, tapi jalan keluar belum juga ditemukan. Jose, seperti biasa, sedang membersihkan ruangan itu. Telinganya menangkap inti permasalahan dan beberapa usulan yang menurutnya kurang tepat. Tiba-tiba, tanpa diminta, Jose memberanikan diri. Dia mendekati salah satu manajer dan dengan sopan, tapi tegas menyampaikan sebuah ide. Ide yang sangat sederhana, tapi brilian. Ide yang belum terpikirkan oleh siapapun di ruangan itu. Awalnya, tentu saja orang-orang meremehkannya. Siapa dia? Apa yang dia tahu? Pikir mereka. Tapi Jose nggak goyah. Dia menjelaskan logikanya dengan runtut, didukung oleh pengamatannya selama ini. Dia bahkan menunjukkan data kecil yang dia kumpulkan secara diam-diam. Ini dia kuncinya teman-teman. Keberanian untuk bersuara meskipun kamu merasa tidak punya hak. Keberanian untuk menunjukkan apa yang kamu tahu meskipun latar belakangmu tidak selevel. Dan siapa yang paling terkesan? Sang CEO cantik, sebut saja namanya Rina. Rina yang selalu mencari solusi inovatif, yang menghargai kecerdasan dimanapun ia berada, langsung melihat potensi Jose. Dia melihat bukan sekedar office boy, tapi seorang pemikir strategis yang tersembunyi. Rina memanggil Jose. Dia tidak bertanya soal latar belakang pendidikannya atau jabatannya. Dia bertanya soal idenya, soal pemikirannya. Dan Jose dengan percaya diri menjawab semua pertanyaan Rina. Dia menunjukkan pemahaman mendalam tentang bisnis, tentang pasar, bahkan tentang psikologi konsumen. Nah, coba bayangkan, apa yang membuat Jose gini bisa begitu percaya diri? Apa yang membuatnya punya pengetahuan itu? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Aku penasaran banget pengen tahu pendapat kalian. Disinilah pelajaran pertama kita. Kecerdasan dan keingintahuan tidak mengenal jabatan. Jose nggak membiarkan label pekerjaannya mendefinisikan dirinya. Dia belajar dari lingkungannya, dari setiap kesempatan. Dia nggak membiarkan status sosial menghalangi proses belajarnya. Pernah dengar kan, orang sukses itu pembelajar seumur hidup? Nah, Jose ini contoh nyatanya. Rina melihat potensi Jose, mengambil langkah berani. Dia tidak mengangkat Jose jadi manajer satu malam, tapi dia memberinya kesempatan. Dia mulai melibatkan Jose dalam diskusi-diskusi kecil, memberinya tugas-tugas tambahan yang mengasah otaknya, dan yang terpenting, memberinya akses ke sumber daya untuk belajar. Jose pun memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Dia nggak menyia-nyiakan setiap detik pun. Dia membaca buku-buku bisnis yang direkomendasikan Rina. Dia mengikuti kursus online di malam hari. Dia terus mengamati dan bertanya. Ini dia pelajaran kedua. Manfaatkan setiap kesempatan yang datang. Jangan pernah bilang tidak bisa atau terlalu sulit. Kalau ada pintu terbuka, sekecil apapun, masuklah dan buktikan dirimu.
Seiring waktu, Juse berkembang pesat. Wawasannya semakin luas, kemampuannya semakin terasah. Dia nggak lagi terlihat seperti office boy biasa. Cara bicaranya berubah, kepercayaan dirinya meningkat, dan Rina semakin terkesan. Di sini mulai menarik nih, bukan cuma soal pekerjaan, tapi bagaimana interaksi mereka berubah. Rina seringkali menghabiskan waktu lebih lama untuk berdiskusi dengan Juse, bukan hanya soal bisnis, tapi juga pandangannya tentang kehidupan, tentang inovasi. Juse, dengan kecerdasan dan kerendahan hatinya, mampu memberikan perspektif yang unik dan menyegarkan bagi Rina, yang mungkin sudah terlalu jenuh dengan lingkungan korporat yang kaku. Inilah pelajaran ketiga, kecerdasan emosional dan kemampuan berkomunikasi sama pentingnya. Juse nggak cuma pintar secara akademis atau analitis, dia juga punya kemampuan untuk terhubung dengan orang lain, untuk menyampaikan idenya dengan cara yang bisa diterima, dan untuk mendengarkan dengan empati. Pernah nggak kamu punya ide bagus, tapi bingung cara menyampaikannya? Atau merasa kesulitan membangun hubungan baik dengan atasan? Share dong pengalamanmu di kolom komentar. Tentu saja perjalanan Juse nggak selalu mulus. Ada gosip, ada pandangan sinis dari rekan kerja lainnya. Tapi Juse dan Rina fokus pada tujuan mereka. Rina membuktikan bahwa dia tidak menilai orang dari penampilan atau jabatannya, melainkan dari kontribusi dan potensinya. Ini bukan cuma cerita Cinderella teman-teman. Ini cerita tentang meritokrasi, tentang bagaimana orang yang tepat bisa berada di tempat yang tepat jika diberi kesempatan. Akhirnya, Juse tidak lagi menjadi office boy. Berkat kecerdasan, kerja keras, dan kesempatan yang dia dapat, dia dipromosikan ke posisi yang lebih strategis. Dia menjadi aset berharga bagi perusahaan. Dan soal hubungannya dengan Rina, cerita ini seringkali diinterpretasikan sebagai kisah romantis, di mana sang OB jenius akhirnya memikat CEO cantik. Tapi menurutku, inti ceritanya lebih dalam dari itu. Ini tentang bagaimana kecerdasan, keberanian, dan kemauan untuk belajar bisa mendobrak batasan sosial dan jabatan. Ini tentang bagaimana seorang pemimpin yang visioner bisa melihat potensi di tempat yang tidak terduga. Jadi, apa pelajaran utama yang bisa kita ambil dari kisah Juse dan Rina ini? Pelajaran pertama, jangan pernah meremehkan siapapun. Setiap orang punya potensi tersembunyi, dan jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Kamu mungkin punya potensi yang belum terlihat oleh dunia, tapi itu ada. Pelajaran kedua, terus belajar dan berkembang. Dunia berubah cepat, pengetahuan adalah kekuatan. Jadilah pembelajar seumur hidup. Manfaatkan setiap sumber daya yang ada di sekitarmu. Pelajaran ketiga, berani menunjukkan dirimu. Jangan takut bersuara, jangan takut menunjukkan apa yang kamu bisa. Persiapkan dirimu, latih kemampuan komunikasimu, dan sampaikan idemu dengan percaya diri. Pelajaran keempat, hargai dan beri kesempatan. Bagi para pemimpin, penting untuk membuka mata dan hati. Berikan kesempatan pada orang-orang bertalenta dimanapun mereka berada. Jangan terjebak pada stereotip. Nah, pelajaran mana nih yang paling ngena di hati kamu? Coba renungkan sebentar. Kisah Juse ini mengajarkan kita bahwa latar belakang bukanlah penentu akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita memanfaatkan apa yang kita miliki, bagaimana kita terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita, dan bagaimana kita berani mengambil langkah maju ketika kesempatan itu datang. Ingat, kamu mungkin bukan office boy, tapi kamu punya pekerjaanmu sendiri, dan di dalam pekerjaan itu, kamu punya potensi luar biasa yang menunggu untuk digali. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam label atau ekspektasi orang lain. Jadi, mulai hari ini, mari sama-sama kita menjadi Juse-Juse baru di bidang kita masing-masing. Jadilah pribadi yang cerdas, berani, mau belajar, dan selalu siap memberikan kontribusi terbaik. Gimana menurut kalian cerita ini? Sangat inspiratif kan? Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like di bawah ya. Dan kalau kamu belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan video-video motivasi lainnya dari Kisah Sukses. Terakhir, aku mau dengar pendapat kalian. Apa satu hal yang akan kamu lakukan mulai hari ini, terinspirasi dari kisah Juse? Tulis di kolom komentar ya, aku akan baca satu persatu dan mungkin ada yang aku akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Kalian luar biasa. Tetap semangat, terus belajar, dan jangan pernah bermimpi. Sampai jumpa di video berikutnya. Nasib jadi OB begini, harus siap disuruh-suruh. Kadang capek.